Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diajeng Salma Fatina dengan NIM akhir 223 dari kelas F angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai kajian penemuan dan pengembangan diuretik loop dengan reseptor NKCC2 sebagai diuretik kuat dengan dosen pengampu, Ibu Apoteker Rina Anugrah, S.Farm, MSI. Pendahuluan. Gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit sering terjadi pada kondisi seperti edema, gagal jantung, dan gangguan ginjal akibat retensi natrium dan air yang berlebihan. Kondisi ini dapat meningkatkan volume cairan tubuh dan memperburuk keadaan klinis pasien. Maka dari itu, diuretik loop digunakan sebagai terapi utama karena merupakan diuretik paling kuat yang bekerja dengan menghambat NAK2Cl cotransporter atau juga sering disingkat sebagai NKCC2 di ascending loop of Henle, sehingga efektif menurunkan reabsorpsi natrium dan air. Selanjutnya, diuretik loop sebagai agen terapi. Pada kondisi seperti gagal jantung, edema, dan gangguan ginjal, terjadi penurunan kemampuan organ dalam mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. Gangguan ini memicu aktivasi mekanisme kompensasi, seperti sistem renin-angiotensin-aldosteron, yang meningkatkan reabsorpsi natrium dan air di ginjal. Akibatnya, terjadi retensi natrium dan air yang berlebihan, peningkatan volume cairan intravaskular, serta penumpukan cairan di jaringan yang dapat memperburuk fungsi organ dan menimbulkan gejala klinis serius. Maka dari itu, diuretik loop digunakan sebagai terapi karena mampu mengatasi mekanisme dasar penyakit tersebut. Obat ini bekerja pada ascending loop of Henle dengan menghambat NAK2Cl cotransporter atau NKCC2, yaitu transporter utama yang berperan dalam reabsorpsi natrium. Penghambatan NKCC2 menurunkan reabsorpsi natrium dan klorida secara signifikan, sehingga air ikut diekskresikan melalui urin. Mekanisme ini menyebabkan penurunan volume cairan tubuh secara cepat dan efektif, sehingga diuretik loop menjadi pilihan utama dalam terapi kondisi kelebihan cairan yang berat. Lalu selanjutnya ada sejarah ditemukannya diuretik loop. Diuretik loop dikembangkan dari penelitian senyawa sulfonamid yang awalnya digunakan sebagai antibakteri. Penemuan ini menjadi tonggak penting karena menunjukkan efek diuresis yang kuat dan cepat. Selanjutnya dilakukan pengembangan struktur kimia untuk meningkatkan potensi dan durasi kerja, menghasilkan diuretik loop lain seperti bumetanid dan torsemid. Lalu selanjutnya ada klasifikasi. Klasifikasi diuretik loop terdiri atas beberapa senyawa utama, yaitu furosemid, bumetanid, torsemid, dan asam etakrinat. Pada furosemid merupakan diuretik loop yang paling luas digunakan secara klinis. Obat ini memiliki onset kerja cepat dengan potensi diuresis kuat, sehingga sering digunakan pada kondisi akut seperti edema paru dan gagal jantung. Lalu selanjutnya ada bumetanid, memiliki potensi yang lebih tinggi dibandingkan furosemid, tetapi digunakan dalam dosis yang lebih kecil. Obat ini efektif pada pasien yang kurang responsif terhadap furosemid. Lalu selanjutnya ada torsemid, memiliki durasi kerja yang lebih panjang dan bioavailabilitas oral yang lebih baik. Oleh karena itu, torsemid sering dipilih untuk terapi jangka panjang, terutama pada pasien gagal jantung kronik. Lalu selanjutnya ada asam etakrinat, merupakan diuretik loop non-sulfonamid, sehingga dapat digunakan pada pasien dengan alergi sulfonamid. Namun, penggunaannya terbatas karena risiko efek samping yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya ada mekanisme kerja diuretik loop. Diuretik loop bekerja dengan menghambat NAK2Cl cotransporter atau NKCC2 yang terletak pada membran apikal sel epitel ascending loop of Henle di ginjal. Penghambatan transporter ini menyebabkan berkurangnya reabsorpsi natrium, kalium, dan klorida dari filtrat ginjal. Penurunan reabsorpsi elektrolit tersebut meningkatkan osmolaritas cairan tubulus, sehingga air tertahan di lumen tubulus dan diekskresikan bersama urin. Selain itu, hambatan terdapat NKCC2 mengganggu pembentukan gradien osmotik medula ginjal yang menurunkan kemampuan ginjal dalam memekatkan urin. Akibat mekanisme tersebut, diuretik loop menghasilkan efek diuresis yang kuat dan cepat, sehingga efektif digunakan mengatasi kondisi dengan kelebihan cairan seperti edema dan gagal jantung.
Lalu selanjutnya ada identifikasi dan validasi target NKCC2 diuretik loop. Identifikasi target pada pengembangan diuretik loop dilakukan dengan mengenali peran NaK2Cl cotransporter atau NKCC2 dalam proses reabsorpsi natrium di ginjal. NKCC2 terletak pada ascending loop of Henle dan bertanggung jawab terhadap sebagian besar reabsorpsi natrium, sehingga berperan penting dalam pengaturan volume cairan tubuh. Peran fisiologisnya ini menjadikan NKCC2 sebagai target potensial untuk terapi gangguan kelebihan cairan. Lalu, validasi target dilakukan melalui pengamatan bahwa penghambatan NKCC2 oleh diuretik loop, seperti furosemid, mampu menurunkan reabsorpsi natrium dan air secara signifikan serta menghasilkan efek diuresis yang kuat. Efektivitas klinis diuretik loop dalam mengatasi edema dan gagal jantung menjadi bukti bahwa NKCC2 merupakan target biologis yang relevan dan valid dalam pengembangan obat diuretik loop. Lalu selanjutnya ada penemuan dan pengembangan. Senyawa awal atau lead compound, struktur furosemid memiliki gugus sulfonamida dan substituen aromatik yang berperan dalam afinitasnya terhadap NKCC2. Keberhasilan furosemid sebagai lead compound mendorong pengembangan diuretik loop lain seperti bumetanid dan torsemid melalui modifikasi struktur untuk meningkatkan potensi, durasi kerja, dan profil keamanan obat. Pada gambar terlampir, gugus sulfonamid yang ditandai dengan warna merah, lalu cincin aromatik yang ditandai dengan warna hijau, dan gugus asam karboksilat yang ditandai dengan warna biru. Selanjutnya, penemuan dan pengembangan pada optimasi struktur. Optimasi diuretik loop dilakukan dengan memodifikasi struktur furosemid untuk meningkatkan afinitas terhadap NKCC2. Perubahan substituen menghasilkan obat dengan potensi lebih tinggi dan durasi kerja lebih lama, seperti torsemid, sehingga efektivitas terapi dan kepatuhan pasien meningkat. Lalu selanjutnya ada senyawa hasil pengembangan. Senyawa hasil pengembangan diuretik loop seperti butanamid dan torsemid dikembangkan dari furosemid melalui modifikasi struktur kimia untuk meningkatkan potensi dan memperpanjang durasi kerja. Pengembangan ini menghasilkan diuretik dengan efektivitas lebih tinggi, bioavailabilitas lebih baik, serta profil terapi yang lebih stabil. Pada gambar terlampir struktur kimia torsemid sebagai hasil pengembangan dan furosemid lingkaran menunjukkan farmakofor yang berperan dalam penghambatan NKCC2. Lalu selanjutnya ada hubungan struktur, aktivitas, atau SAR. Aktivitas diuretik loop sangat dipengaruhi oleh keberadaan gugus sulfonamida dan cincin aromatik yang memungkinkan interaksi kuat dengan transporter NKCC2. Modifikasi substituen pada struktur kimia meningkatkan afinitas, potensi diuretik, serta mempengaruhi durasi kerja dan profil farmakokinetik obat. Lalu selanjutnya ada aktivitas farmakologi dan efek samping. Diuretik loop bekerja dengan menghambat transporter NKCC2 di ascending loop of Henle sehingga meningkatkan ekskresi natrium klorida dan air, menghasilkan efek diuresis yang kuat dan cepat. Aktivitas farmakologinya menjadikan diuretik loop efektif dalam terapi edema, gagal jantung, dan kondisi kelebihan cairan akut. Lalu efek samping diuretik loop terutama berkaitan dengan perubahan keseimbangan elektrolit, seperti hipokalemia dan hiponatremia serta resiko dehidrasi. Dari perspektif kimia medisinal, efek ini dipengaruhi oleh potensi penghambatan NKCC2 dan sifat farmakokinetik senyawa, sehingga optimasi struktur diperlukan untuk meningkatkan keamanan penggunaan obat. Terakhir ada kesimpulan. Diuretik loop merupakan golongan diuretik kuat yang bekerja dengan menghambat transporter NKCC2 di ascending loop of Henle, sehingga efektif dalam mengatasi gangguan kelebihan cairan. Pengembangan diuretik loop berawal dari furosemid sebagai lead compound dan dioptimasi melalui modifikasi struktur kimia untuk meningkatkan potensi, durasi kerja, serta profil keamanan. Pemahaman hubungan struktur aktivitas dan target NKCC2 menjadi dasar penting dalam pengembangan diuretik loop yang lebih efektif dan aman. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.